Ayo coba. Gimana Bang Andri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke narasumber lagi, Iya, gimana? saya mau nanya sama Kang Lukman dulu dah Ya gimana? tentang lanjutan yang kemarin. Ya, ada lanjutannya nih. Apa? Asbabun nuzul. Ya. Waktu Ramadan itu apakah cuman satu-satunya tuh yang turun? Selain al-alaq ada nggak? Nanya itu dulu dah. Ya, setahu saya gitu kan. Setahu saya itu memang ayat ayat yang pertama turun itu atau Quran yang pertama turun itu cuma 5 ayat. Ya, itu ayat dari surat Al-Alaq. Udah nggak ada lagi. Ya, karena memang sehabis itu ada ayat berikutnya di luar Ramadan juga. Ya, di luar Ramadan itu ada Al-Mudatsir, Al-Muzammil gitu. Iya. Ada istilah sistematika wahyu. Nah, nanti itu kita juga mau bedah buku itu tadi nanti. Jadi kita mau pelajari bagaimana wahyu itu turun. Jadi memang Al-Qur'an itu berangsur-angsur, tidak seketika blok begitu. Bahkan surat Al-Fatihah itu yang ditaruh di ayat di surat pertama. Ya itu bukan ayat pertama yang turun. Itu, tapi memang surat Al-Alaq itu 1 sampai 5 itu turun wahyu itu. Nah, terus kan dia beribadah. Nabi katanya sholat tarawih. Pasti membaca surat dong, surat apa aja gitu kan. Nah, itu dia tahunya dari mana kalau itu Al-Baqarah gitu. Jadi begini, Bang. Ini menurut saya, hemat saya pernah pelajar namanya Sirah Nabawiyah. Rasulullah itu melaksanakan perintah sholat setelah 13 tahun dakwah. Jadi ujuk-ujuk nggak langsung ada perintah sholat. Sebelumnya itu wahyu udah turun. 13 tahun sebelumnya itu udah turun. Dan isinya itu adalah pengajaran tentang tauhid selama 13 tahun. Nah, jadi memang itu aja. Jadi waktu itu memang yang dihadapi itu adalah masyarakat yang pagan ya, yang menyembah itu banyak Tuhan, sehingga Rasulullah panjang dakwahnya itu untuk memahami tauhid dulu. Baru di tahun ke-15 dari kenabiannya itu baru mulai diajarkan tentang sholat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Bang. Ya, sekiranya ya, gitu. Kurang puas Pak Tarso mungkin menambahkan tentang ini? Tentang wahyu, apa benar yang turun itu hanya surat Al-Alaq 1 sampai 5 di bulan Ramadan itu ketika wahyu pertama turun? Gitu. Tadi belum terjawab itu. Apa itu, Pak? Apa yang nama Al-Baqarah itu tahunya dari mana? Oh, gitu. Penamaan itu. Penamaan nama-nama surat itu ya memang sesuai dengan kisah yang ada di dalamnya gitu kan. Ya kalau ada surat Al-Baqarah berarti cerita di dalam itu ada tentang Al-Baqarah atau sapi betina. Tahunya itu yang ngasih nama siapa? Nabi Muhammad tahu. Oh, Nabi Muhammad tahu gitu. Ya kalau dari riwayat yang saya tahu ya bahwa penamaan surat itu belakangan. Jadi Rasulullah ketika turun wahyu itu memang Rasulullah tidak seketika menamakan itu. Gitu. Jadi belakangan setelah itu dimushafkan mulai ada penamaan. Itu hemat saya ya, mungkin juga saya salah gitu kan. Mungkin gitu kan. Nah, gini ya. Kalau melihat riwayatnya kan wahyu dibukukan itu dulu di zaman Utsman bin Affan. Betul. Ya, berarti belum ada buku kan? Belum ada buku. Ya itu masalah. Ya, itu dia masalahnya. Ya kita ya mau dilanjut, Pak. Gimana nih? Ini Bang Andre kemana dendam ini, Pak? Gitu. Kan nama sampean. Enggak, udah. Tadi udah dijawab. Apa benar ayat wahyu yang pertama turun cuma 1 sampai 5 surat Al-Alaq? Ya saya jawab ya udah itu aja. Ya begitu aja. Nah, terus selanjutnya mengenai tadi nama-nama surat itu dari mana? Yang dia baca kan saat tarawih tuh kok surat Al-Baqarah dia tahu dari mana? Nah iya, saya mungkin gitu ya, ini hemat saya gitu, pendapat saya. Jadi selama 13 tahun itu kan sudah banyak ayat atau surat yang turun gitu kan. Nah sehingga ketika perintah sholat itu turun gitu kan, nah ini udah ada persiapannya, termasuk surat Al-Fatihah di dalamnya itu udah turun. Tuh, jadi ya apakah waktu itu ada namanya gitu loh? Ya itu tadi kembali lagi penamaan itu saya hemat saya ya ketika itu udah menjadi mushaf gitu bisa Zaman Utsman bin Affan itu baru ada nama-nama. Nah, berarti kan yang bikin yang nulis yang membukukan. Iya kurang lebih begitu, Pak. Begitu menurut Bapak gimana? Sumber. Saya bukan menjawab kan, saya bukan yang bukan objek yang ditanya. Cuman urun rembuk ya namanya urun rembuk bagi saya mah simpel aja. Pak Tarso nih. Ya, Simpel aja.
kalau saya sendiri tahu nama-nama suratnya dari mushaf Al-Quran yang saya baca. Iya. Iya. Apa itu Nabi aku nggak tahu, nggak pernah teliti. Saya hidup di tahun 2025 ini. Iya, iya. Nabi abad ke-6, saya udah abad 20 baru lahir. Iya. Saya nggak pernah teliti. Ya. Iya, betul, betul. Taunya Namanya Al-Quran itu bacaan, udah aja buat bacaan aja. Itu surat ini ya udah. Sedang baca apa? Itu nih kayaknya tulisannya Baqarah wes lah. Iya. Buat apa juga kita tahu itu juga buat apa. Iya, betul. Mau ngapain sih? Ini kan isinya banyak cerita. Iya. Cerita-cerita bangsa Arab. Iya. Yang banyak Bani Israel itu. Bani Israel. Ya, kita hanya bisa mengambil itu pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan. Iya. Saya mengamalkan Isra Mi'raj saja nggak bisa. Ya. Sampai sekarang apal ayatnya subhanalladzi asra bi abdi lailan itu mengamalkannya susah kalau harus berjalan dari Mekah ke Palestina. Iya. Kan nyunah Rasul. Betul. Harus ngikutin apa yang dilakukan Nabi. Iya. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita bularai babi hudal mutakin ya kita berusaha untuk yakin aja, Yakin. jangan ragu lah sama kita. Iya. Udah begitu aja. Iya, iya. Paham. Wahyu di munasolah itu yang kita lihat orang sholatnya begitu ya, mau bener mau salah tuh melok wae. Mau Nabi sholatnya ngono mbok ora. Saya sholat di masjid sini dengan sholat di masjid seberang beda. Iya, Pak. Itu Sepakat. ya kan, iya udah simpel lah. Simpel. Gitu aja kok. Repot. Saya mah simpel aja gitu ya, Pak. Iya, tapi kalau boleh, Iya. kalau boleh saya kilas balik, saya yang tanya, silahkan dijawab berempat. Nah, ini dia. Karena saya mengalami kegalauan ya, Iya. dan mungkin ini kegalauan semua umat Islam kan. Ya walaupun sebagian besar umat Islam ya, kalau yang berpikir tentang keislamannya, dia akan galau kalau berpikir tentang ibadah. Iya. Sholat khususnya ya. Iya, monggo. Begini, saya membaca Al-Quran, itu orang sholat itu diancam celaka. Iya. Quran loh. Ada fawailul lil musallina ladzina hum an sholatihim sahun waladzina hum yuraun wa yamnauna ma'am. Itu ancaman bagi orang sholat. Celaka, neraka wil bagi orang sholat. Yang sholatnya lalai. Nah, jujur ya, selama saya sholat lalai terus. Iya. Apalagi aku sholatnya bareng sampean. Iya. Akeh lalainya sama enggaknya. Iya. Terus riaknya yang tadinya nggak kepengen riak, tahu-tahu muncul riak. Iya. Bacaan digaya-gaya, Iya. ya kan? Iya. Pakaian dikeren-keren. Iya. Yang tadinya nggak pakai kopiah. Iya. Ya kan? Dan dia nggak badiah. Badiah. Biasanya orang wiritannya dua nih. Ya. Banyak lah, itu saya ya. Saya, yang jenengan tidak beda. Beda. Tidak beda. Sama. Kalau kene. Satu itu ya. Iya. Terus dengan informasi, sholat yang benar itu yang khusyuk. Iya. Sholat yang benar yang Khusyuk. Bahkan ada indikator orang itu sudah dianggap sholat atau tidak. Itu apabila sudah tidak galau, Iya. sudah tidak keluh kesah, Iya. tidak pelit. Hmm. Kita itu masih pelit, Iya. masih keluh kesah, masih galau. Ya. Ada di surat Al-Ma'arij saya baca. Al-Ma'arij ya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masarul syarru jazua. Wa idza masarul khairu manua. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Itu indikatornya. Ya. Kalau kita hitung itu, indikator itu, kita semuanya belum sholat. Nggak sholat kita. Itu membuat saya galau. Nah, pertanyaannya yang jenengan harus merapatkan barisan, mau nggak mau harus jawab, nggak jawab lah kamplengnya. Aku mau paksa kon jawab pertanyaanmu. Iya. Nah, kalau saya tanya, sikap saya kemudian dengan apa yang saya galukan, sebaiknya saya khusyuk dulu baru sholat, apa sholat dulu baru khusyuk? Saya harus khusyuk dulu baru sholat, apa sholat dulu baru khusyuk? Itu pertanyaannya, Pak. Iya udah, jawab aja. Rembukan berempat nggak apa-apa. Ayo, Udah, gimana?
Loh, sampai ya. Berutan. Sana lah. Berempat-empat. Tok. Boleh, berempat-empat. Sejawab-jawabnya aja, monggo. Bang Henry, silakan. Sholat dulu atau khusyuk dulu? Khusyuk dulu baru sholat. Khusyuk dulu baru sholat. Ya. Oke. Tadi nggak bisa sholat ya, belajar khusus. Iya, belajar khusyuk dulu. Awas ya, sesuk sholat. Wah. Oh, khusus sholat berarti dia udah khusus. Saya akan minta belajar supaya bagaimana sholat yang khusus. Ya gimana, Kang Deddy? Kalau saya sholat dulu, Sholat dulu, baru khusyuk. Kenapa begitu? Mesti kan nanti tanya kenapa tuh gitu. Itu proses terus berjalan kan kita ada ilmu, terus pasti akan menemukan khusyuk di sana. Terus dan terus. Ya kan, ketika nggak ketemu khusyuk terus celaka. Terus dan terus Artinya celaka. kita terus belajar sampai ketemu di mana khusyuk terus. Kita temukan di mana kan. Iya. Ternyata di Quran pun sudah ada kelanjutannya khusyuk itu kan. Alladzina yajunnuna laku rabbihim. Nah, kita belajar sana bagaimana kita bisa untuk melaku rabbihim itu. Terus belajar. Seolah kan mulai kepada khusyuk tersebut. Iya. Jadi belajarnya belajar apa maksud saya itu? Belajar Sholat. untuk bagaimana kita khusyuk. Ya, udah belum pelajarannya udah dapat belum? Kalau belajar dapat pelajaran walaupun 0, sekian nah kan belajarnya kan terus dan terus. Iya. Ini sholat dulu apa khusyuk dulu? Iya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dapat pelajarannya. Baru sedikit. Baru sedikit. Ya. Nggak apa-apa sedikit tapi kan dapat. Dapat. Tolong yang sedikit itu berikan dong kepada kami. Ya. Ketika yang sedikit itu saya dapatkan, ternyata ada usaha untuk ke yang lebih besar lagi. Iya, usaha apa yang harus dilakukan? Kan udah dapat sedikit kan? Iya. Minimal ada sedikit khusyuk lah. Iya. Udah. Sudah. Nah, sedikit khusyuk itu kayak apa sih? Ada kekosongan dalam pikiran di sana kan. Ditambah lagi ada dampak yang positif ke lingkungan terdekat, keluarga. Nah, ya oke. Itu sedikit khusyuk. Ya. Itu sedikit berarti khusyuk itu ada kekosongan, Pak. Dah, ya kan? Nah. Pak Tarso, ya monggo Pak Tarso. Ini saya mau nanggapin tapi ya berdasarkan rangkuman-rangkuman yang iya. setelah saya ngaji di sini Ya, monggo, coba monggo. saya rangkum, tapi nanti ya tetap kembali ke Pak Kiai pencerahannya. Kalau saya memahaminya sholat begini, kalau saya memahami. Perintah sholat itu kan intinya itu kan mengingat atau zikir. Zikir mengingat. Nah, kata mengingat ini timbul pertanyaan lagi. Bagaimana kamu bisa mengingat kalau kamu tidak menyaksikan yang kamu ingat? Nah, ini saya tanyakan dulu sama Pak Kiai, baru saya jawab. Ini sholat ini supaya khusyuk itu kan ingat Pak, sholat itu ingat. Bagaimana bisa menjawab orang pertanyaan saya aja belum dijawab? Kalau Pak Kiai nggak bisa jawab, saya nggak bisa jawab juga ini. Maksudnya sholat ini intinya zikril, zikru kan? Zikru itu mengingat. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa ingat kalau kamu nggak menyaksikan yang kamu ingat? Sekarang gini aja, bapak saya itu namanya Parto Wiono. Dia sebut apa ingat? Kecuali sesekali bapak main di sini, Pak Dedi. Ini bapak saya. Ini bapak saya Pak Dedi. Tapi begitu udah lama nggak ketemu, Pak Dedi maaf, tolong doain bapak nih, bapak udah nggak ada ini. Ingat nggak? Pasti ingat. Nah, kan udah ketemu. Iya. Nah, sekarang tolong jangan jawab. Pertanyaan saya barusan jawab. Bagaimana mau mengingat kalau kamu belum menyaksikan yang kamu ingat? Itu aja. Sholat itu sebetulnya mengingat. Bukan ungkak itu kagak ngaruh. Kalau nggak ingat dulu nggak bisa menurut saya. Ingat, iya. Sila, Tapi sila. ingat secara Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau kamu mau mengingat sesuatu yang maha? Maha itu nggak bisa kita jangkau kan? Kita nggak bisa ingat. Paling cuman kita itu ingat itu cuman menyaksikan dengan ciptaannya. Gitu. Nah, ingat dengan ciptaan Gusti Allah kan gitu. Kalau mau mengingat Allah yo maha gimana mau ingat? Nggak bisa. karena saya coba kan ya, khusyuk kan ya. Ya sudah. Oh, saya hidup kan ya. Wah, hidup udah terus jalan. Alhamdulillah nih bisa ruku badannya kan. Oh, enaknya.
Itu aja cukup itu kan. Nggak jauh-jauh ke ada rasa kehidupan dalam diri pribadi saya saat itu kan. Ada rasa syukur tuh kan ya. Jadi ya mungkin bisa pelan-pelan rasanya itu bisa mungkin. Tapi selama kata-kata ingat itu syaratnya belum terpenuhi, saya yakin nggak bisa. Emang nggak bisa. Kagak bisa. Ingat apaannya. Jadi sesuatu itu bisa ditempuh kalau syarat dan rukunnya udah dipenuhi. Itu syarat dan rukunnya belum dipenuhi. Kamu ingat dari mana? Seperti yang kata Pak Yai sudah sampaikan, ingatlah dengan rasanya. Rasanya sih diingat-ingat. Nggak usah rasa ketemu Andri yang ganteng, hidungnya mancing, bewokan, itu kan jasadnya. Tapi apa rasanya? Gitu. Dia baik hati, dia Rasanya ingat Allah tuh gimana? rasanya Allah. Saya nggak tahu mangga tapi harus merasakan mangga gitu loh. Dengan saya nggak tahu mangga tapi harus merasakan mangga itu piye caranya? Iya, mangga iya. Sama aja. Sebetulnya sih Menyam. ini akan panjang. Iya. Panjang nih Pak I. Sama aja kayak Saya butuh jawaban. Saya bukan Bukan diskusi lagi. menyaksikan Anda berdebat. Iya, bukan diskusi lagi. Sampan berempat itu berembuk menjawab pertanyaan saya, Coba, ya. bukan saya suruh nonton sampan berdebat. Kang Lukman coba gantian. Rampung. Lah, Nanti saya terlibat malah. Oh ya, bohong. saya ingat firman Allah ya, yang bunyinya itu apa kuliah depannya, inna robbaka ahata binnas, gitu kan. Artinya gini, Iya. bisa jadi ya manusia itu kan berbagai macam latar belakang pengetahuannya juga, latar belakang pengalamannya juga, terus juga kedewasaan dia dalam beribadah juga itu nggak semuanya sama. Nah, justru yang harus hadir itu sebelum khusyuk, dia menyadari dulu bahwa alam semesta termasuk dirinya itu diliputi oleh Allah. Nah, ketika ada perbedaan gitu kan, taruhlah oke, rata-rata manusia tidak khusyuk, tidak khusyuk. Paling tidak kita menyadari dulu bahwa manusia diliputi oleh Tuhan. Gitu. Kalau sadar. Ya itu dulu, makanya bekalnya satu, sadari bahwa alam semesta termasuk diri kita itu diliputi oleh Tuhan. Terus yang kedua, perintah sholat, ya kan, khusyuk, sholat harus, katanya sholat harus khusyuk gitu kan. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Gitu, Ya, sholat itu bisa didirikan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk gitu kan. Kembali lagi kepada diri kita, karena khusyuk dan tidak itu kan kita yang merasakan, pribadi yang merasakan, gitu. Saya pernah bertanya juga sebelumnya, khusyuk dan tidak khusyuk kalau kita menjalankan sholat tuh bagaimana gitu kan. Ya terserah, kata dia. Wong Allahnya juga nggak rewel, katanya gitu kan. Sampean sholat khusyuk, ya terserah gitu kan. Itu hak prerogatif sampean gitu kan. Sampean tidak khusyuk, ya terserah sampean juga. Itu hak prerogatifnya Allah. Dan semua itu dikembalikan kepada Allah. Inna robbaka ahata binnas. Artinya apapun yang dilakukan oleh manusia gitu, ya dia yang, si manusia itu yang paling tahu. Itu kalaupun gitu kan akhirnya berkembang gitu kan, jadi pemahaman ya kembali lagi kita lihat betapa luar biasanya Allah ya, mahanya Allah itu terhadap manusia, sehingga dia bisa menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Jadi saya lebih menitik beratkan sebelum kita lakukan sebelum kita melakukan khusyuk dan sholat tadi gitu kan, kita harus ada bekal itu dulu. Kemarin ya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban yang utama itu adalah menuntut ilmu bagi setiap laki-laki dan perempuan. Terus ya, dan setiap segala amal itu harus dilandasi dengan ilmu. Gitu ya, artinya memang harus ada pembekalan. Nah, pembekalan dulu sebelum kita melakukan itu gitu kan. Bala segala sesuatu yang dilakukan tanpa ilmu ditolak. Berarti ada pembekalan. Nah, tapi ada Kang Deddy yang tidak bisa dipelajari. Harus dilatih. Dan itu harus dilatih. Dan ranahnya khusyuk itu sebenarnya itu bukan dipelajari tapi dilatih. Ranahnya khusyuk ya, gitu. Mohon maaf nih kalau saya salah, nanti bisa diluruskan ya. Itu karena ini urun rembuk.
khusyuk itu dilatih, bukan dipelajari. Lahir batin ya. Iya, gitu. Karena dia tidak hanya melibatkan fisik gitu kan. Bahkan kadang fisik ini ketinggalan loh. Jujur nanti akan kita rasakan. Kayaknya fisik ini nggak perlu udah gitu kan. Nggak perlu karena ranahnya itu memang di dalam gitu kan. Di dalam. Maaf, boleh nggak saya motong? Mau silakan. Saya harus terlibat debat. Iya. Pertanyaan saya nggak dijawab. Saya nungguin dari tadi jawabannya opo dulu. Terus sampean asik berdebat. Iya. Gimana? Kepancing aku. Jadi, mohon maaf kalau sampean saya potong. Iya, silakan. Aku pertanyaan sampai pegel gak dijawab. Sampean berdebat berempat-empat sama kanjane dhewe. Diskusi. Berempat jawab aku, nek kene jawab. Aku iso nrimo kok dijawab kene. Aku nek urung iso nrimo dijawab kene. Sampai aku nrimo ngono lho. Kaya kalau sampean aku urung nrimo sik. Ngene Pak Nun. Nah, aku gak dijawab-jawab. Gini. Iya. Tadi sempat dengar yang di itu kan harus khusyuk kan gitu. Harus khusyuk. Yang di sana belajar terus dan terus. Oke. Isi debat. Ini khusyuk. Udah aja mau khusyuk nggak khusyuk sholat aja. Allah aja nggak rewel. Sedangkan yang bicara khusyuk itu di Quran tadi. Iya. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khoshiin. Itu katanya firman Tuhan. Iya. Itu Tuhan rewel. Gak iso kowe nek gak khusyuk loh. Berarti kan tuntutan. Harus. Bagaimana Allah nggak rewel sih? Harus. Lucu amat, Allah nggak rewel. Lah itu yang disuruh khusyuk siapa? Iya. Nek gak rewel udah lo nggak usah pakai ada khusyuk. Iya. Halo? Ya. Halo. Oke ya? Oke. Nah, jawaban pertanyaanku dulu maksudku. Tadi itu. Terus belajar terus. Kita harus belajar sinau karena wajib. Sinau ini karena sopo. Sedangkan urusan ini urusan yang tak terbatas. Aku nek sinau karo sampean sangat amat terbatas. Mungkin enggak saya bisa sinau terus dan terus kemudian menemukan jawaban. Sok banget. Terus celaka sampean. Diancam terus. Loh, iya kan Pak Wailul terus karena sampean lakukan terus. Tapi kesadaran Pak. Sadaran apa? Untuk belajar. Iya. Udah dapat. Proses. Ini prosesnya mana? Terus. Sudah berjalan. Terus celaka belum khusyuk. Nah ini kan definisi celaka itu apa tuh? Apa? Celaka itu apa? Yang sifatnya yang menderita, Pak Wailul musallin. yang susah, yang bagaimana, yang Sampean nggak pernah susah apa hidup? ya kalau sih. Hidup ini susah. Iya. Apaan mau ngeterno anak ini juga susah dulu. Iya. Itu. Halu dulu, jatuh dulu. Ini Pak. Ini iki apa ngene iki? Bampak. Baik. Baik. Lagi bulan Pak. Dampak. Iya. Ya kan, itu kan relatif. Kadar celakanya seberapa semua orang. Oh. Udah dijawab lah, aku ngenteni ket mau gak dijawab. Jawaban pertanyaanku. Usuk dulu. Kamu nggak adil kalau sampean bertanya saya harus jawab. Dan saya nanya sampean malah berdebat karo kancane dhewe. Aku ngenteni mbak pegel aku. Kamu mana usah tantri mana tani? Bisa tadi. Jawabannya kalau disuruh milih khusyuk dulu apa sholat dulu? Jawabannya saya boleh jawab Pak. Khusyuk dulu. Kalau saya ini Khusyuk dulu. saya Ya paksa tadi dulu. jawabannya Saya- khusyuk. Iya, khusyuk dulu. Saya jawab paksa khusyuk dulu. Berarti kalau besok dia sholat berarti udah khusyuk. Iya. Saya berusaha jawab nih berdasarkan Iya. selama sarangku masalah ngaji nih. Iya. Kalau zaman Nabi itu kan selama 13 tahun itu kan mempelajari tentang apa namanya ma'rifatul ya, mengenal ya. Ma'rifatullah. Kalau saya hubungkan selama 13 tahun itu mengenal, berarti yang diperlukan sekarang itu pertanyaannya khusyuk dulu apa sholat dulu? Saya kok cenderung khusyuk Pak gini. Artinya gini, khusyuk itu kan arti khusyuk di sini kan menyambung. Menyambung dulu baru sholat. Bagaimana sholatnya diterima kalau belum nyambung? Jadi Khusyuk itu bukan menyambung, sholat itu menyambung. Sholat iya kan, sila. kalau
pemahaman saya khusyuk di sini itu kan nyambung terus. Dan yang dinyatakan sholat yang nggak celaka itu kan yang daim terus menerus nyambung gitu Pak Kiai gitu. Maksudnya gitu pemahaman saya khusyuk itu nyambung terus. Jadi terkonek lah. Artinya ingat atau zikir tadi. Zikir itu ingat. Karena ingat dia nyambung. Jadi nyambung di sini bukan cuma 5 kali. Kalau 5 kali tetap nggak selamat Pak Kiai. Sholatnya terus. Iya 24 jam ingat. Ingat terus gitu. Mau Sholatnya terus. iya harus. Berarti harus sholat dong, bukan khusyuk dulu dong. Iya khusyuk dulu. Makrifat dulu ketemu Allah dulu baru sholat. Kalau Mas Didi kan enggak kan? Sholat dulu. Nanti baru proses. Kalau enggak saya khusyuk dulu, nyambung dulu, ingat dulu. Ingat dulu baru sholat. Kita ketemu janjiannya di warteg apa di sholat? Nah, ini ada jawaban udah ketemu nih. Udah ketemu, kayaknya udah ketemu. Udah tadi katanya. Mumpung ada ahli bahasa dari Ya, ahli bahasa. Aduh, ahli bahasa lagi. apa lafaz arti bahasa Indonesia daripada khusyuk itu apa artinya tuh? Secara lafaz Indonesia apa artinya tuh? Justru kalau saya lihat khusyuk itu sendiri Allah yang menjelaskan tentang khusyuk. Al-khosi'una alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu definisi kayaknya ya. Iya, memang itu nggak ada lagi, tidak ada penjelasan yang lebih baik daripada penjelasan Al-Qur'an. Dari kata dasar apa tuh? Khosya apa? Iya, Apa khosya'a. dia? Taruhlah khosya'a itu artinya tenang. Nah, Gitu kan, tenang. Tenang itu. Tenang khosya'a gitu, tenang artinya. Iya, iya. udah ketemu dia kata nih. Yuk. Nah, ketemu jawaban. Iya. Nah, berarti dengan tenang itu kedapatan kekhusyuan itu. Tenang. Kita udah tenang belum dalam sholat? Itu kan definisi sampean, Iya. bukan berdefinisi Tuhan kan? Itu tadi saya bilang tidak ada definisi yang Ya kan khusyuk itu bahasa Tuhan. Iya. Tidak ada definisi yang baik kecuali definisi yang menjelaskan gitu kan. Memang apa yang diinginkan Tuhan gitu kan. Allah yang berfirman di Al-Qur'an, Allah yang menuntut tentang khusyuk dan khusyuk itu dijelaskan oleh Allah kan. Di surat Al-Baqarah itu yang Oh iya. iya kan jelas, udah nggak perlu lagi pemahaman secara bahasa. Khosyi'una. Iya. Banyak, kalau dia bilang itu tenang tadi. Iya. Ada yang bilang khusyuk itu memusatkan pikiran. Makanya ada pikiran pusat, ada pikiran timur, pikiran barat, pikiran selatan. Itu. Oh begitu bahasa Allah ya. Iya. Sudah Tidak ada penjelasan kecuali Ada penjelasan yang bilang Allah. khusyuk itu mengosongkan Nah, pikiran. itu. Mana bisa tuh yang kosong di mana? Ya Jadi seperti khusyuk itu Allah yang gitu ya. Nah ini kembali lagi nih, kalau mana dulu gitu kan, yang harus dilakukan khusyuk dulu apa sholat dulu gitu kan? Ah, iya, dijawab Ini aja yang gitu. Saya jawab khusyuk dulu. Saya cenderung khusyuk. Khusyuk dulu. Khusyuk. Khusyuk dulu. Jadi Gitu. ingat dulu baru sholat. Ini Atau kata yang kerennya sadar dulu lah baru sholat dah. Kalau nggak sadar gimana? Mau sholat? Udah tadi teh ini pokoknya. Sini bilang khusyuk dulu. Ah. Ini bilang khusyuk dulu. Khusyuk dulu. Tadi teh ini anggar besok sholat berarti wes khusyuk. khusyuk. Aku tak belajar khusyuk kalau kayak. resiko. Iya dong. Iya resiko dong. Berempat, Nggak berempat, udah apa-apa. berempat. Nggak apa-apa. Ini khusyuk saya berantakan nggak apa. Lebih masuk akal loh. Loh, masa kau Saya milih khusyuk itu lebih masuk akal daripada sholat dulu. Nggak bisa sholat dulu. Iya. Khusyuk dulu. makanya kan jawabannya khusyuk dulu. Iya. Baru Baru sholat sholat. kan? Iya. Nah, Atau ini udah dua orang yang jawab, berarti Iya. tiga sama Iya, jenengan. iya. 4. 4. Ya. Saya sholat dulu. Sholat Sholat dulu. dulu. Oh, ya udah. Beda. Ya, oke. Iya. Gimana? Berarti sholatnya nggak khusyuk. Iya. Sholat tapi nggak khusyuk kan? Iya. Sholat dulu Nah, nanti. karena khusyuknya belum ada. Iya, iya. Saya sadar. Nah, berarti lalai sholatnya. Tapi enggak ya. Lalai. Sahun. Ya berusaha tunggalan. Nggak bisa masalahnya. Supaya nggak lahun khusyuk dulu. Ya, itu kelemahan saya itu. Kelemahan saya. Iya kan? Ya, gimana? Jadi gimana nih? Nih, ini inget yang dulu di bawah nih. Asail mujibus soal. Oh, iya. Mujibul mas'ul ya. Ya, pokoknya asail mujibul mas'ul udah ini. Balik meneh. Tadi penting gitu. Asail mujibul mas'ul gitu. Oke. Udah rampung-rampung. Udah rampung-rampung. Aku nek ngenteni sampean wong papat. Iya. Blek aku. Kan jawabannya usu. Nah, ini sholat. Ya kan? Iya. Saya melihat dan menyimak, memperhatikan, alhamdulillah ya, ada tontonan. Jadi saya nggak nyetel TV, saya sudah nonton acara debat.
Ya, yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh pendebat. Orang yang ahli debat itu mesti orang pintar, Pak. Orang berilmu, orang intelek sampai nih Wong Bapak. Ya kan? Saya perhatikan tuh, debat si Abi, si B, ini begini. Wah, keren, ilmiah. Ada dalilnya begini. Ini begini. Keren. Karena saya penanya, wong bodoh. Aku wong bodoh, aku orang ilmu. Nah, kalau tiba-tiba sekarang Asail Mujibul Mas'ul. Mujibul Mas'ul. Ya kan? Orang yang bertanya, Yang menjawab apa yang ditanyakan? Apa yang ditanya? Jibril. Aku bisa aku nanya karo sampean. Yang nanya Jibril. Padha karo takon wedhus. Yang nanya Jibril. Dan Umat gak bisa drill 8 drill. Jibrilnya udah gak turun masalahnya. Loh, kalau Jibril enak. Iya. Jibril takon dijawab Rasulullah sodakta. Sodakta. Aku ora sodakta. Aku takon ora iso jawab sodakta. Ora. Karena tidak terjawab. Tidak terjawab. Jibril kan terjawab. Terjawab. Sodakta, engkau benar. Aku ora iso. Aku kan iku. Sepakat. Ora sepakat aku. Oh, kejawabnya ora kok sepakat piye kok. Iya. Loh, kalau sekarang kembalikan, saya orang bodoh. Loh, bagaimana sikap saya sebagai orang bodoh? Ya cara bodoh. Cara bodoh. Aku ora perlu khusyuk, ora perlu sholat. Timbangannya aku bingung. Jawab sholat sih ya bingung. Celaka gua kalau nggak khusyuk. Jawab khusyuk ora ketemu. Eling ae ora iso nek urung ketemu. Ketemu tak kowe alamate ora ngerti. Iya. Tahu cara bodoh? Ini nggak ada solusi dong. Hah? Nggak ada solusi dong. Enggak apa? Gak ada solusi. Gak ada solusi. Buat siapa? Buat kita. Buat saya? Oh, ada. Oh, enggak ada, ngapain kalau enggak ada? Buat saya ada, saya berani berbuat, berani tanggung jawab, enggak kayak sampean. Bilang kepepet malu. Solusinya simpel aja. Wong bodoh ora arep dalil, ora dalil. Mau definisi enggak ngerti. Mau ilmiah orang duwe ilmiah, mau intelek ora iso. Ya simpel aja. Diterusin kurang? Ya simpel itu. Takutnya sampan tidak bersikap, tapi ujung-ujungannya nanti copy paste dari saya. Kamu cerita gitu sementara kamu nggak melakukan. Takutnya saya itu. Ujung-ujungnya malah kualat. Saya tak jawab. Nah, perlu dijawab orang? Kualat nih. Oh, sama itu ada Fawailul Musholin dan kualat juga. Saya pilih yang itu aja Pak. Ya gak apa-apa kualat biarin. Udah, simpel. Saya dulu terlahir ke alam dunia. Saya tidak membawa ilmu apa-apa selain syahadat yang dibekalkan kepada saya. Itu yang saya sadari. Ini bahasa sadar Pak, bukan bahasa pikiran. Saya sadar, saya terlahir ke alam dunia, tidak dibekali ilmu apa-apa kecuali syahadat yang pernah dibekalkan oleh Allah kepada saya. Itu pun waktu itu di alam arwah sana. Enggak tahu ilmu apa-apa saya. Lahir menjadi bayi. Bayi pun saya itu enggak itu Pak. Ya. Saya waktu bayi menyusu. Waktu menyusu Nenek. susunya Mama. ya ibu saya mau tuh susunya ada. Itu saya ngenyot kucing susunya ibu saya. Itu saya tidak pernah diajarin oleh bapak saya. Saya pengen nyusu kok diajarin bapak saya nyontin. Ini loh tuh nek kowe ngelak. Tuh bapak saya nyontin. Enggak. Beneran, Pak. Bisa dipahami nggak bahasa saya ini, Pak? Iya. Bisa dinalar nggak? Bisa. Maksudnya bisa dinalar, bisa dipahami terus nanti Iya. saya hanya ingin
Bapak paham tidak? Saya tidak ingin Bapak paham. Saya ini tidak untuk memberikan pemahaman, enggak. Saya hanya ingin mengetuk pintu-pintu pikiran sampean dan pikirannya kanggo ngono lho. Aja nyontek terus. Jawaban nyontek. Nyontek hadis, nyontek ini, nyontek itu. Mentang-mentang lagi debat. Ya kalau debat isine ngono iku. Ngadu pinter. Wis sampean wong pinter kabeh. Wis ngalahno Gusti Allah kae pintere. Aku cara bodoh. Tak akoni bodoh aku. Enggak dibuka apa-apa. Oke ya, lanjut ya. Jadi bagi. Nanti Pak. Lama-lama miring-miring Pak. Kurang saya ngajari Pak. Aku miring-miring cara bodoh. Enggak ada belajar. Ayo le, belajar miring le, belajar terus dan terus belajar terus. Miring terus. Miring terus kamu. Belajar miring terus. Iya. Lama-lama saya bisa tengkurap tuh. Ya tengkurap. Ya kan? Karena saya ngajari. Wong aku bodoh. Mengenai aku bodoh. Bisa dipahami? Begitu tengkurap, ngesot. Itu dari tengkurap sih bisa pindah sampai sana. Lama-lama duduk. Lama-lama belajar berdiri jatuh. Mulai napak sedikit. Oke ya. Suatu ketika saya udah mulai jalan nih timi-timi. Tapi baru berdiri jalan selangkah jatuh. 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 Simbok saya ngelihat saya. Ketika simbok saya melihat saya mau mendatangi simbok karena ayo le kini sini ayo le sini le balik sama mam simbok ya le sini le ketemu simbok le ayo sini le ketemu simbok le sini le balik rene le ketemu simbok le berdiri jalan selangkah jatuh berdiri jalan selangkah jatuh berdiri jalan lolah kira-kira simbok saya gimana? Nyamperin. Ah sama niru dia jawabannya. Enggak. Karena denger dia nyamperin gitu jadi ikut nyamperin. Pengalaman itu. Hah? Pengalaman lah. Hah? Pengalaman siapa? Ya. Kenapa nggak duluan dari jawabnya nunggu dia jawab dulu baru sampean jawab sama? Itu copy paste itu. Kenapa sampean jawabnya nggak datang membimbing? Jangan nyamperin. Terkesima. Ya? Bagaimana simbok saya Pak Tarso? Iba apa tidak? Iba apa tidak melihat saya begitu? Terus apa konsekuensi simbok saya ketika melihat saya kasihan? Ya dibimbing lah, dituntun. Dia datang, dibangunkan, dibimbing. Nek perlu digendong. Ben cepet. Tapi nek enggak karena sambil mendidik. Ayo le, tak tuntun le. Tekan. Jadi di sana sudah ketemu, dibimbing sampai sini, ketemu terus dan terus ketemu. Apakah dia berjalan sendiri? Tidak. Nah, kapan kan rumangsa punya usaha untuk jalan sendiri, keren. Terus la haula wala quwata illa billah kemana? Pakai ilmu enggak saya? Pakai ilmu saya? Enggak. Ini jawaban cara bodoh. Simpel Pak Tarso. Nek gak terima bantan. Ayo debat sama saya, teman-teman. Itu saya. Solusi enggak buat saya? Terserah buat sampean solusi apa enggak, buat saya enggak. Oh, saya solusi santai aja. Aku bodoh. Aku nanti kekuatan kok. Ini sampean sing duwe kekuatan, duwe ilmu, duwe dalil, itu ya gitu. Selamat bersusah payah dengan dalil Anda. Halo Bapak Andri, mulai mikir saya tuh. Ya hancur ayah ono aja. Loh, lu dipikir bener juga sih.
Bisa dipahami, Pak? Bisa. Nah, please silahkan. Ya. Bisa kalau kemarin nih rangkum bagi suatu kata-kata yang ini Apa? tadi itu kisah tadi itu tentang anak yang sedang di jalan tertatih kan, kemudian udah nggak lelah, kalau udah nggak bisa jatuh, ada rasa iba dari ibunya untuk mengambilnya anak itu, tuntun bahkan digendongnya itu. Kemudian sekarang diubah ke bahasa tadi masalah sholat tadi gimana? Ya seharusnya seperti itu memang, gitu kan. Kita berupaya dulu, Nah, kan, ya berupaya gitu. Tapi beda konsepnya ya, gitu kan. Konsepnya beda. Karena sholat itu kan sehubungan dengan diri kita dengan Allah, gitu. Yang mana gitu Allah itu kan dia tidak berwujud tidak seperti wujudnya ibu kita, tidak seperti itu. Tapi ada tapinya, kasih sayang Allah tuh jauh lebih besar daripada ibu kita. Nah begitu. Nah bisa menyadari hal itu gitu. Itu bukan proses pembelajaran, tapi yang hadir dari kesadaran. Dan kesadaran itu kalau kita seumuran kita saat ini, yaitu cuma bisa dilatih. Kalau menurut saya, itu bisa hadir kesadaran itu karena kita latih, bukan kita pelajari. Itu karena itu buah dari tarbiyah pendidikan. Kayak tadi kan jatuh bangun dia terus tetap jatuh bangun itu identik dengan tarbiyah. Itu bukan belajar berjalan lagi gitu, bukan. Karena nggak ada pembekalan ilmunya juga. Itu kan ujung-ujungnya kan diambil sama ya sehingga akhirnya karena udah pasrah gitu kan, iba gitu kan, ini anak udah nggak kuat jalan lagi nih karena udah kecapean, keletihan gitu kan, dipangku lah. Sementara Allah itu lebih dari itu. Allah itu lebih penyayang daripada ibu yang paling penyayang. Itu. tapi ada usaha dulu kitanya. Ya kesadaran. Iya. Sadar dulu gitu, bahwa kita ngelah wala quwata illa billah. Iya. Apapun yang kita lakukan yang tadi namanya khusus, sholat dan sebagainya, bahkan seluruh aktivitas kita, kalau kita belum nyerah nih, gitu kan, nggak ada gunanya, gitu. Nggak ada gunanya, karena kita masih mengakui itu tindakan kita, itu kerjaan kita, perbuatan kita itu. Yang mengakui itu gerakan kita. Iya, seperti itu. Ya intinya gitu kan. Bergetar saya kalau udah ngomong begini nih. Jadi kesadaran ya, itu namanya buah dari kesadaran. Ternyata apapun yang kita lakukan, ya itu harus hadir dari kesadaran. Ya Islam sesungguhnya itu berserah diri. Apapun namanya ritualnya, ya itu berserah diri. Ya udah, itu aja sih. Tuh. Aku ora iso ngomong. Kapan? 2 kali nanya, 2 kali suruh jawab sendiri. Jadi gini. Simpel aja kalau saya. Iya. Ya orang bodoh, cara bodoh aja lah, Iya. Pak. Simpel. Saya pernah dengar yang pertama kali diperhitungkan dari seorang hamba itu sholat. Asal sholatnya udah baik, semuanya baik tuh. Artinya kalau tadi itu dianggap baik, itu berlaku untuk seluruh aktivitas. Apapun yang kita lakukan dalam hidup kita. Itu. Sebetulnya Pak. Jadi intinya gini. Kalau ada seleret cek mau lakukan aja. Ojo mikir. Sampai arep sedekah ngedek misalnya. Kalau peduli aja, jangan pakai mikir. Nyetek tiba-tiba mau beli rokok nggak punya duit, misalnya Andri bilang gitu, seharian nggak ngerokok mulut asem, mau beli rokok nggak punya duit. Nah sampean peduli, sampean ke warung toko ngerokok nang Andri. Nah ora, Andri ono duit itu mbok menawa oleh-oleh rong batang, itu peduli, gak pakai mikir. Sampai nek ngono ora pikir arep ikhlas kayak enggak ikhlas, nenu aja nunggu ikhlas ngamal iku. Aku ngene iki ikhlas, ora usah mikir ikhlas ora ikhlas. Hah? Laku ya? Trek.
jangan ditunda. Aktivitas apapun. Wis loh. Sholat yang ngono. Ojo mikir khusyuk gak khusyuk. Ojo mikir ikhlas lo gak ikhlas. Cek semangat aja. Kalau emang peduli mau sholat aja, kenapa sih? Pakai bentar Pak, saya mau ke atas dulu. Apa yang dikata apa sih? Oh ya. Mau sholat aja woro-woro banget. Bukannya kata apa Pak. Memang izin itu lah. Iya kan? Wes keren. Mau khusyuk. Apa mau berusaha khusyuk? Udah, dalam aktivitas apapun. Ya kan? Ketika tak dengarkan suara hatimu. Hanya sekilas Pak, tidak lama itu. Cok, lakukan. Kayak bumer loh. Arep masak tempe, ngerti diterno. Untung belum tak pesan gitu. Padahal saya udah nulis itu. Udah nulis di Grab itu. Tak baru mau pesan. Ya, itu Bumer mau itu ngasih sayur Jawa. Suruh Mbak Panci. Loh, akeh lho nang Mbak Panci. Loh. Kita nggak tahu. Yang mau diberi itu nggak tahu. Jadi nggak ada rasa keren, rasa apa, nggak ada, ngerti-ngerti. Enggak, ini pengalaman yang saya belum lama. Coba satu, jangan masak. Aku lagi dapat oleh, wah pengen dikata apa itu? Hah? Dia memang langsung berbuah tuh. Nggak usah ngomong gitu. Kalau peduli aja. Nggak usah pakai ngomong, tenang aja, saya tanggung jawab. Nggak perlu. Sudah terbukti itu. Apa? Tenang aja, saya tanggung jawab. Ada hasilnya ternyata. Terus disampaikannya kepada orang lain misalnya kan. Pengen dikata apa sih? Terus seberapa besar tanggung jawabnya itu? Nah itu kan, ya kalau peduli aja, Mas. Besar kecilnya, nggak usah dipikir, mau sedikit kayak mau banyak, mau peduli aja. Lo kalau dipikir, hitung-hitung. Dihitung-hitung, nek dihitung-hitung tuh ngono sak mene. Mana sak mene, ya kan? Wis sak mene wae kan ngono ah. Enggak usah pikir-pikir. Kalau peduli kecil, ya udah kecil. Gak kakek ngomong. Ngomong tuh mergo mikir sebelumnya. Munek-munek di pikiran. Nah, itu menjadi ahwal. Sehingga ahwal seseorang terlihat. Oh, ternyata ahwalnya gitu. Ketoknya njobone apik. Ahwal itu budi, Pak. Budi itu aktivitas jiwa. Budi, dharma, baru daya. Jadi ketika jiwa ini udah nggak bagus, dharmanya nggak bagus, dayanya kurang. Dayanya mesti kurang. Karena pikiran itu, tahu sendiri dah. Etan mah, ojo, tak mene cukup. Ojo nunggu sesuk ini, rasito. Itu sebetulnya. Jadi itu contoh tadi itu berlaku untuk seluruh amal. Kalau itu engkau gunakan untuk rumus sholat, nanti amalmu yang lain ikut. Kalau sudah bisa seperti tadi. Dan kita juga nggak merasa ini kemampuan kita. Wah, aku dituntun simbokku kok. Aku dituntun simbokku, nek ora dituntun simbokku ora tekan aku. Aku dibopong simbokku jadi cepet. Nek melayu dhewe tibon neh aku. Halo. Halo. Iya. Dia ada ucapan nafsu, ada ucapan yang Sholat gak khusyuk itu anggap aja kita lagi jatuh dalam perjalanan sholat itu. Iya. Aja mikir udah terus ae. Ora usah mikir khusyuk, gak khusyuk ikhlas gak ikhlas udah gak wis. Serahno kabeh. Nah, makanya ketika sadar itu berjalan, apa yang mau diserahkan? Itu kan tadi timbul pertanyaan baru.
Ketika harus berserah itu dulu. Terus waktu mau sholat itu yang diserahkan apa? Kadang saya nggawa ilmu. Bar sholat yang ngoreksi imam. Bacaannya ini kurang panjang. Kurang panjang. Itu didiskusikan sama kancane ngono ya kan. Ini saya nggawa itu apa yang diserahkan sama yang dalam sholat itu? Kalau tadi harus diserahkan gitu tadi kan. Terus pertanyaan yang diserahkan apa sih sebetulnya? Benar. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Iya. Loh. Kalau selama ini saya terpaksa buka loh Pak. Iya. Terpaksa nih. Nggak apa-apa udah jamnya. Saya terpaksa buka. Allah itu ada zat. Tahu kan? Kita mengenal zat, sifat, asma, af'al. Milik siapa ini? Kita ada zat, ada sifat kita, ada asma. Kan bukan punyamu. Sekarang kamu kembali menghadap Tuhan mau ngapain? Apa yang akan kau persembahkan? Apa yang kamu serahkan? Serahkan miliknya semua. Oh coba aku nih ya, coba aku nih kok belajar terus dan terus kita. Wah keren. La haula wala quwata illa billahnya mana bro? Katanya lillah. Sholat kita itu lillah untuk Allah. Berarti semuanya diserahkan untuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya bahkan wa mamati lillah. Nah saya ngaku-ngaku kira-kira berapa Pak? Nah saya ngakoni kira-kira berapa Pak? Hah? Balik nama apa? Balik nama hak apa bukan? Nah saya ngakoni, ya kan? Motor sampean dititipna aku, tangguh, tak akoni itu kira-kira apa namanya Pak? Sampean seneng ora? Sirik lah itu. Hah? Sirik mana kutukan. Aku nek balekno, aku nek balekno ning Patarso, ketemu Patarso, dalam rangka apa? Ya nyerahkan sepeda motor sing dititipno. Ini Pak, sepeda motor. Ah, ngono lho. Terus kembali apa? Balik ya udah dalam rangka enggak punya apa-apa kita. Disitulah kita ada dalam pelukan kasih sayangnya. Dan kita tidak punya beban, namanya anteng, adem, ayem, mutmainah. Makanya salah satu rukun sholat itu tumakninah. Gimana mau tumakninah? Kamu masih mikiran kepunyaanmu, merasa punya, nggak ada orang merasa punya itu. Sampai duit banyak, punya emas banyak, nggak bakalan tidur tenang sendiri golek satpam. Udah ada satpam yang ngimu herder. Pintunya berlapis-lapis, gembok-gembok semua. Karena merasa punya. Lebih cetok lagi Pak, apa ciri-ciri merasa punya itu apa? Apa? Ciri-ciri merasa punya itu gimana ciri-cirinya? Merasa punya ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya? Hah? Ciri-ciri merasa punya. Itu gimana tuh? Ya salah satunya sampean sholat nih. Kan semua untuk Allah. Ya. Tapi sampean masih merasa punya ilmu, masih bawa ilmu. Bukti bawa ilmu, bisa ngoreksi bacaan imam. Itu ngoreksi bacaan imam kalau nggak punya ilmu bisa nggak? Bisa. Ah iya man merasa punya ilmu gitu. Ngono itu takokno. Kadang-kadang hal yang nggak wah itu ditakoni. Dan masih banyak lagi. Wah, aku tadi sholat tasbih kan rekaat. Wah. Pripun, Pak? Aku poso ora tau sahur. Alhamdulillah pola. Wah, keren kan? Keren. Aku poso. Gak pernah sahur. Aku. Berarti GTM. Berarti Apa? GTM. Apa tuh? Gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Kamu makan ada gulai ayam. Iya. Oh, silakan. Pak Tarso gimana Pak Tarso? Cukup. Cukup. Pak Dedi gimana?
Cukup. Di bawah tuh, di bawah. Bang Andri, mau nambahin? Cukup. Cukup. Iya. Berarti istilah kata Awwaluddin Marifatullah itu nggak bisa ya selagi Allah belum memperkenalkan diri sendiri gitu ya? Iya, kembali lagi gitu kan. Semua itu karena Marifatullah tidak lepas dari la haula wala quwwata. Iya, maksudnya kita nggak bisa ya Ya. tanpa dia mengenali diri sendiri. Ya, begitulah. Maka beruntung orang-orang yang diperkenalkan dirinya gitu, oleh Allah. Ya, begitu ya teman-teman, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah diskusi yang panjang dan semoga ini bisa menjadi input yang baik dan menggugah kesadaran kita untuk bisa melakukan output yang baik. Dan semoga Allah juga memberikan kita kuah ilahiyah, ilmu ladunia agar kita bisa terapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman, wabil khusus pada Cak Warto yang sudah panjang lebar, gamblang dan membuat kita tersadarkan ya bahwa memang kita butuh Allah. Demikianlah, jika ada kekurangan, ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.